Oke. Sehat, Bante? Sehat-sehat selalu, Oke. karena memang saya utama menjaga kesehatan ini, Gitu ya. karena dengan kondisi yang sehat kita memungkinkan sekali untuk memberikan pelayanan kepada para umat secara maksimal. Ya. Ya, jadi harus dimulai betul-betul kita menjaga diri, ya. Itu apabila kita mau memberi pelayanan Betul. pada umat. Jangan sampai begitu umat itu perlu pelayanan kepada biku, kita tidak bisa melayani, kan Iya, kasihan. tentunya satu ganjalan bagi saya gitu. Iya. Nah, ini gini Bante, saya tuh ya dulu sering melihat ada biksu, ada ini, lihat di film juga, lihat. Kalau boleh tahu, Nah, ini apa sih ceritanya Bante itu? Atau kok tiba-tiba bisa menjadi biksu? oh ya, Atau tertarik ya menjadi biku. atau tertarik apa Ya. mempelajari tentang Buddha itu? Ceritanya gimana? Jadi menjadi umat Buddha atau menjadi pengikut ajaran Buddha itu ada dua pilihan. Yang pertama, pilihan mereka berumah tangga. Kemudian yang kedua, pilihan untuk tidak berumah tangga. Yang berumah tangga itu disebut umat awam. Ada sebutan yang khusus itu. Kalau yang wanita itu pasika, kalau yang laki itu pasaka. Upasaka dan upasika itu para berumah tangga. Kemudian di pengikut yang lain yang disebut dengan para biku atau masuk anggota sangga atau monarki, ya. Monasti, ya, monasti masuk perkumpulan biku. Perbedaannya apa? Umat awam dengan para biku atau anggota sangga ini perbedaannya adalah peraturan yang dijalankan. Kalau para umat itu menjalankan 5 peraturan yang disebut dengan Pancasila Buddhis. Kemudian kalau para biku atau sebelum biku ada namanya samanera atau murid-murid dari para biku, itu menjalankan 75 peraturan. Kemudian yang biku itu 227 peraturan. Kalau biku ini itu ada 311. Ya, banyak sekali memang. Kalau umat awam di samping 5 itu di hari-hari tertentu, di tanggal-tanggal tertentu, tanggal Uposatha itu 8, ya. Jadi 5 dan 8 ini. Kemudian bisa diibaratkan seseorang yang menjalani 2 pilihan ini. Kalau umat awam itu ibarat orang berjalan itu memakai jalan biasa. Jalan biasa. Kalau para biku itu ibaratnya memakai jalan tol. Jalan tol itu kan jalan bebas hambatan, sampainya juga cepat juga. Tapi ada hal yang harus diperhatikan, yaitu peraturannya yang disebut dengan winaya itu jauh lebih banyak. Winaya bagi para biku itu ibaratnya rel, sebuah rel yang harus dilalui untuk lebih cepat sampai itu. Tujuannya sama, umat awam juga mencapai nibbana, para biku pun juga mencapai nibbana, namun memakai jalan yang ini, yang ada yang lambat, ada yang cepat ini. Itu. Kemudian motivasi kenapa saya jadi biku. Kalau saya berumah tangga, tentunya untuk menjalankan ajaran Sang Buddha secara maksimal mungkin akan menemui beberapa halangan-halangan. Ya, karena kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang penuh rintangan, penuh gangguan, kan gitu loh. Ya, tidak mudah memanajemen itu dalam rumah tangga itu, karena rumah tangga kan tidak sedikit juga mengejar gengsi, ya. Gitu. Iya, mengejar gengsi toh. Tetangga beli ini, kita pun juga pengen ini, pengen itu, kan gitu. Gitu. Kemudian dengan menjadi biku itu menyederhanakan kebutuhan. Saya ambilkan contoh saja, misalnya tentang pakaian. Kalau umat awam itu kan pakaiannya 1 bulan itu mungkin bisa ganti-ganti, ya. Kalau para biku ya satu saja, warnanya juga sama, modelnya sama dari dulu sampai sekarang. Itu kan menyederhanakan kebutuhan. Itu. Nah, dengan ada menyederhanakan kebutuhan itu kita bisa maksimal di dalam mewujudkan impian kita untuk mencapai kebahagiaan nibbana itu, kan itu. Karena salah satu rintangan halangan ya
keinginan untuk memuaskan panca indera itu sangat luar biasa kalau umat awam itu. Iya sih. Ya, kemudian juga biku gundul itu kan sudah menyederhanakan. Itu simbol dari gundul itu sebelum jadi biku, makanya di gundul itu di negara Buddhis itu ada yang mengatakan di saat digundul itu membuang uang, artinya meninggalkan keduniawian. Itu simbol saja. Kemudian juga biku jubahnya kuning. Kenapa kuning? Tidak putih, tidak hitam, tidak biru. Kuning itu sebagai simbol pelepasan. Jadi daun itu mau menggugurkan diri, lepas dari, ya itu kan menguning. Berarti melepaskan diri. Ya, ingin melepaskan diri dari keduniawian kan gitu. Ya, itu jadi motivasinya adalah untuk mempercepat mewujudkan cita-cita menggapai kebahagiaan yang nibbana yang tertinggi. Itu dengan jadi biku itu. Ya. Kalau ini dari keluarga enggak masalah ya? Dari keluarga sebetulnya enggak masalah, wong kita itu kan beragama toh. Ya. Orang yang berbuat jahat saja berani nekat, kenapa berbuat baik enggak berani kan? Ya, tapi ya, tetap ya. sebagai aturan jadi biku itu kalau mau jadi samanera harus izin orang tua, itu harus izin tertulis gitu, juga. Iya. Itu demikian pula jadi biku ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang biku. Yang pertama ya izin dari orang tua juga. Kalau sudah pernah punya istri juga izin dari istrinya. Kemudian sebelum jadi biku itu juga ada beberapa pertanyaan di saat upacara itu, misalnya aja apakah kamu punya utang? Orang yang punya utang nggak boleh. Oh gitu. Iya, itu kan mempunyai tanggung jawab sosial, jangan sampai membebani. Biku itu sebuah tempat pelarian saja. Ya, itu gitu, jadi betul-betul orang bebas gitu. Jadi tidak boleh punya utang dan lain sebagainya sebetulnya ya itu. Sambil diminum loh. Ya, terima kasih. Iya. Nah, terus tentang rutinitas Bante. Kan biasanya kalau di awam itu rutinitas mungkin bangun pagi, makan pagi, masuk kantor, kemudian nanti pulang dan sebagainya. Nah, itu gimana? Saya lihat kok Bante tiap sore itu jalan sambil tapi kira olahraga. Ya, jadi ada beberapa cara meditasi. Nah, meditasi sebenarnya itu bukan dimaknai sempit terus kita duduk diam di depan altar, itu enggak. Meditasi itu kan ada yang pakai objek yang memang adus duduk, tapi juga misalnya vipassana itu mengamati gerak-gerik badan jasmani dan pikiran kita itu. Saya memang lebih banyak itu dengan mengamati, menyadari gerak-gerik badan jasmani dengan seolah-olah seperti olahraga. Itu nilai manfaatnya bagi saya, di samping kita itu rohaninya juga dapat, kemajuan rohani dia dapat, tapi kemajuan kesehatan juga didapat karena kita gerak. Sebab ada juga beberapa dalam cerita itu biku-biku kesehatannya terganggu karena kurang aktivitas. Iya. Duduk terus itu. Duduk terus itu juga kurang sehat juga. Mungkin juga rohaniwan lain pun juga kalau terlalu duduk sama saja, bahkan ada beberapa penyakit ya kan disebabkan karena seringnya duduk yang tidak gerak ya. Tidak gerak itu dengan aktivitas itu. Gitu, kemudian juga saya juga sering membawa tasbih itu sebagai alat saja, sarana saja. Itu sebetulnya tidak pakai tasbih pun tidak masalah juga. Gitu. Itu doanya apa itu Bante? Ya yang saya lakukan ya pelafalan Namo Amitofo itu. Jadi gitu. Dengan konsentrasi seperti itu, seperti yang diyakini dalam kitab suci agama Buddha. Barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, di suatu saat nanti ajal menjemput, kita itu sudah mempunyai kepandaian. Karena dalam kondisi tertekan, kondisi cemas, itu kan untuk konsentrasi saja kan susah toh. Jadi perlu latihan. Latihannya ya continue itu. Gitu ya. Itu yang saya rasakan. Itu pagi sore atau cuma setiap saat, bahkan malam pun, daripada kalau kita tidak fokus pelafalan, cenderung pikiran itu akan berpikir ke sana kemari, ke tempat-tempat yang menyenangkan, bisa juga
hanyut dalam kesedihan-kesedihan. Oh iya ya. Ya gitu. Gitu. Ya. Iya 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 iya. Itu memang ya itu satu ketekunan, kelatihan dan ketelatenan itu. Karena tidak selamanya terus langsung nilai manfaatnya itu betul kita rasakan. Gitu ya. Nah, ya, itu. Iya iya. Loh, rutinitasnya apa aja tuh Bante? Bangun itu jam berapa? Kalau saya tahu saya ya, kayak Bante itu saya pikir itu kayak biarawan gitu loh. Iya, iya. Biarawan. Jadi jam 3 harus bangun, doa, nanti gimana? Nah, jadi memang waktu masih muda kita, jadi waktu masih murid-murid itu seolah-olah jadwal itu sudah dipatok gitu. Kamu jam sekian, jam 4 atau jam 5 harus bangun, harus melafal mantra dan lain sebagainya. Kalau setelah senior ya, setiap saat itu kita bisa fokus apa yang kita lakukan dimanapun tuh bisa konsentrasi pada latihan kebikuan. Tidak harus duduk diem di depan altar atau melafal atau mengucapkan parita keras-keras seolah-olah memberitahu Buddha bahwa saya itu. Bahkan hubungan kita komunikasi dengan siapapun itu kan sebuah praktek dharma kan tidak sebatas berkaitan langsung kita dengan altar dengan kitab suci kan. Gitu. Ya. Itu lebih banyak mana kalau di dalam Buddha Bante? Jadi gini, ada doa, ada perbuatan, lebih prosentasenya lebih ya sebetulnya gimana? di dalam Buddhis itu tidak ada doa ya. Jadi gitu. ketika para biku datang ke wihara itu bukan berdoa, jadi bertemu di masa Sang Buddha itu bertemu dengan guru dan siap kita menerima ajaran. Tidak ada kaitan dengan permohonan, permintaan, doa-doa Gitu. untuk dikabulkan itu tidak ada. Nah, Gitu. setelah Sang Buddha wafat itu kemudian ada beberapa guru-guru senior itu memberikan ajaran itu mengulang kembali pada siswa-siswanya. Apa yang didapat dari Sang Buddha? Zaman dulu kan tidak ditulis, 400 tahun setelah Sang Buddha wafat baru ditulis. Itu ya secara oral gitu saja, itu dihafal gitu ya. dari beberapa khotbah-khotbah Sang Buddha ini. Nah, di zaman teknologi maju ini kita tidak tergantung lagi, saya lihat pada para guru senior, kepada buku-buku sudah di broadcast di HP itu kan sudah setiap saat kitab suci itu isinya itu. Ya niatnya mereka baik semua, memberitahu tentang khotbah-khotbah Sang Buddha itu. Itu artinya kan kemajuan zaman betul-betul. Memang kalau kita mau niat untuk belajar memungkinkan sekali. Gitu ya. Iya. Nah, ini loh Bante, tadi Bante menyebut apa tentang biksu yang harus gundul lah. Sang Buddha sendiri kan pakai gelung, ada rambut, gimana itu Bante? Kok bisa ada pendapat itu bukan gelung, jadi gitu. sang keriting, unisa, itu bentuk unisa. Jadi dia mengatakan begitu dicukur rambutnya ya segitu, tidak tambah panjang, tidak tambah pendek. Gitu. Tapi ya mungkin itu kan simbol ya. Namanya kitab suci itu kan pakai bahasa hiperbola kadang-kadang. Iya. Kan gitu. Yang jelas ada kehidupan pasti ada pertumbuhan kan gitu. Nah, jadi itu tuh seperti keriting gitulah. Nah, orang keriting itu biasanya kan tidak kelihatan sekali kalau iya. Gitu. Tiap apa itu Bante kan pasti mau tidak mau kalau gundul ya pasti tumbuh dong. Nah, gundul ini biasanya para biku punya tradisi 1 bulan 2 kali, tanggal 1, tanggal 15 itu mencukur. Itu di saat mencukur itu mengingatkan kita saya mencukur nafsu keinginan rendah saja. Ya rendah itu dicukur, dihilangkan. Tentunya mencukur bukan saja rambutnya secara fisik tapi juga pikiran, noda-noda batin dalam diri kita itu yang dicukur, yang dibersihkan. Apa ya, keserakahan, kebencian, iri hati, dengki itu juga dicukur setiap saat ya. Gitu ya. Jadi latihan Buddhis itu adalah latihan bukan untuk mendapat berdoa memohon itu enggak, tapi latihan mengurangi apa? Mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi keakuan. Gitu ya. Itu enggak gampang lah. Maka orang yang disebut dengan mencapai nibbana itu orang yang sudah bebas dari serakah, bebas dari benci, bebas dari iri hati, dengki, kebodohan atau kegelapan batin. Gitu. Saya pernah dengar mencapai taraf Buddha. Itu kita bagaimana tahu bahwa kita mencapai, misalkan kalau di dunia pasti godaannya pasti tetap lah walaupun seorang biksu ya toh. Orang yang sudah mencapai kebudaan itu orang sudah mempunyai kondisi yang permanen.
Kan ada beberapa tingkatan-tingkatan kesucian. Jadi tingkatan kesucian itu berdasarkan dia sudah mematahkan berapa belenggu yang ada dalam tubuh kita ini. Jadi misalnya orang mencapai tingkat kesucian pertama itu disebut sotapanna. Apa syaratnya, kriterianya? Orang yang sudah bisa melepaskan diri dari keakuan. Aku. Nah, kebanyakan orang itu kan melakukan aktivitas itu kan karena aku tuh. Iya, ego ya. Ego kan itu. Ini aku itu, loh. itu enggak gampang loh itu yang tahap pertama. Terus yang dua, untuk masih pertama tidak ragu-ragu terhadap ajaran Sang Buddha. Dia yakin betul, dicela, dipuji, kok yakin betul dia terhadap ajaran Sang Buddha. Kemudian yang ketiga adalah tidak mempercayai bahwa ada satu upacara yang bisa menghasilkan kesucian. Kadang-kadang kita itu yakin betul melakukan ritual-ritual untuk menghasilkan kesucian itu. Padahal nah, kadang-kadang kalau seperti itu kan seharian kita hanya dalam upacara. Kadang-kadang upacara itu kan mengorbankan hewan dan binatang juga. Iya. Itu zaman dulu mungkin di masa Buddha memang ada orang yang meyakini dengan upacara ini itu bisa menghasilkan kesucian. Kalau Sang Buddha mengatakan mustahil, itu namanya ego juga. Kita mendapatkan kemajuan kesucian tapi dengan mengorbankan makhluk lain. Ya. Kan kasihan sekali yang dikorbankan itu. Ya. Nah, ini ya silakan ya. Bante. Oke. Ya, tadi Bante menyebutkan mengorbankan makhluk lain. Nah, di dalam satu kesempatan lain, Bante pernah bilang bahwa contoh waktu kita di bawah pohon itu, kadang ada semut jatuh. Wow, kita nggak sengaja atau refleks. Itu mati akhirnya. Terus menurut Bante gimana? Jadi itu? Yang disebut dengan itu sengaja tidak itu karma. Karma itu segala sesuatu yang kita lakukan itu atas kehendak, niatan, ya. Tapi apabila tidak ada niatan untuk membunuh, ya itu bukan karma. Kan diceritakan ada seorang biku buta itu menginjak-injak serangga-serangga. Kemudian dilaporkan kepada biku yang lain, kepada Sang Buddha. Biku itu telah melanggar sila, melanggar peraturan karena menginjak-injak. Ternyata biku yang menginjak-injak itu tidak sadar, tidak menyadari bahwa kakinya itu menginjak kan gitu. Karena perbuatan tidak ada kesengajaan, ya itu tidak termasuk karma. Namun juga efeknya tetap ada yang itu sudah memang nasibnya seperti itu yang terinjak itu. Tapi gitu dari kita kan tidak ada niatan. Ya. Jadi perbuatan yang kita lakukan dengan niat itu yang disebut dengan karma, akan berefek. Kalau tidak ya tidak akan berefek itu. Nah, kalau yang ini Bante, misalkan kayak nyamuk ada sagepti kan bahaya toh bagi manusia. Lah ya sering lah kita kamar disemprot. Nah, itu ya bagaimana? Ada beberapa alternatif untuk tidak memungkinkan kita itu membunuh. Ya tidak mengkondisikan lingkungan kita ditempati oleh nyamuk. Nah, itu kan berarti tidak mengkondisikan gitu ya. Itu kebersihan dan sebagainya itu salah satunya ya. Ya, tapi kalau rumah misalkan rumahnya udah di kampung kayak tikus itu kan mau nggak mau ya kita pasang itu atau bagaimana ya? Ya tadi kalau seseorang itu mempunyai welas cinta kasih itu sebenarnya ada cara kita itu mempunyai akal sarana untuk tidak membunuh makhluk itu. Bukan satu-satunya kita itu terus karena dia membunuh, menyakiti kita terus kita balas dengan ikut menyakiti itu. Nah, itu sebetulnya bukan tindakan yang bijaksana. Ya, kan tidak sedikit begitu kita digigit nyamuk langsung dia cuma menggigit bukan membunuh kita loh. Tapi balasan kita ingin membunuh kan gitu. Itu kan tidak sebanding dengan yang dilakukan mereka. Refleks kadang-kadang Bante. Ya begitu biasanya ya. Tapi kalau kita sudah mempunyai pengertian tentang welas cinta kasih, ya tidak mungkin terjadi itu sebab kita harus menghargai kehidupan. Mereka satu-satunya yang sangat berharga itu kan nyawanya itu. Nah,
Nah, kalau kita masih punya apa-apa, mereka kan satu-satunya yang berharga. Kita tidak bisa memberi nyawa orang lain, kehidupan orang lain, maunya mengambil. Itu kan tindakan yang tidak bijaksana. Itu. Namun untuk menuju proses seperti itu bukanlah pekerjaan yang mudah, sulit. Ada saja alasan-alasan untuk membenarkan tindakan kita itu. Nah, ini Bante, apa namanya, di dalam kehidupan seorang biksu ada nggak misalkan gini, satu ketika saya nggak tahu bagaimana, entah itu salah siapa, tapi dia melanggar peraturan dan harus dikeluarkan dari biksu. Iya. Ada ya, yang maksudnya Ada. Itu siapa yang berhak mengeluarkan dan sebagainya? Jadi yang berhak mengeluarkan apabila biku itu melakukan satu pelanggaran-pelanggaran, itu yang disebut dengan pelanggaran berat. Kalau biku itu dikeluarkan, ya pihak sangga itu artinya komunitas, organisasi yang menaungi itu, dan itu kan ada dewan. Jadi tidak selamanya karena mendapatkan laporan satu orang, dua orang langsung kita ambil tindakan. Apabila kita dalam rapat itu sudah meyakinkan sekali, ada bukti, ya, itu ada gitu bukti, ya diambil tindakan. Oh gitu. Ya, nggak segampang itu. Gitu ya. Jadi ada beberapa memang peraturan-peraturan yang mereka gugur. Ibaratnya Sang Buddha itu mengistilahkan itu, mengilustrasikan seperti pohon kelapa yang sudah ya terpotong, itu tidak akan mungkin tumbuh lagi. Dalam kelahiran saat ini itu susah sekali, sulit sekali untuk mencapai kesucian apabila sudah melakukan pelanggaran yang berat. Tapi ada kemungkinan nggak misalkan dia bertobat akhirnya? Ya tetap ada pelanggaran-pelanggaran, di samping pelanggaran yang berat itu ada peluang sangga disesa namanya. Itu yang memungkinkan untuk memperbaiki lagi perilakunya itu. Bisa, gitu. Tapi ya. ada yang memang khusus harus dikeluarkan. Itu. Kayak enggak terampil, tidak bisa diperbaiki. Ya seperti itu kalau pohon kelapa yang sudah terpotong itu, dia nggak tumbuh ya. Nggak tumbuh lagi. Ada tingkatan enggak itu Bante dalam biku? Jadi misalkan awalnya apa tadi Samanera dulu ya? Ada ya. Jadi untuk menjadi seorang biku itu ada beberapa tahapan-tahapan. Yang belum menginjak usia 20 tahun itu Samanera. Oh, 20 itu, tahun. Ya 20 tahun usia itu. Jadi mereka belajar dengan seorang biku senior atau guru-guru senior. Kemudian setelah usia 20 tahun ke atas, itu bisa menjadi seorang biku. Samanera itu juga digundul gitu? Samanera juga digundul, cuma Samanera kan peraturannya yang beda. Kemudian ada jubah tertentu juga, itu belum punya. Oh gitu. Ya, jubah tertentu. Itu. Jadi ya banyaklah peraturan, tapi ada juga yang mengatakan berat sekali 227, ya tergantung niatnya. Iya sih. Itu sesuatu kalau sudah dijalani, kalau cuma di awang-awang kan mungkin kan berat ya, tapi kalau sudah dijalani nyatanya juga tidak seberat apa yang dibayangkan. Ini Bante, sebutan YA, YM terus Tera, Tera itu gimana maksudnya? Jadi di dalam kalangan agama Buddha khususnya biku itu juga ada beberapa gelar-gelar atau sebutan-sebutan tentang masa pengabdian, dihitung dari berapa lama. Misalnya biku 1 sampai 5 namanya nawaka. Maksudnya 1 sampai 5 tahun. 5 tahun pengabdian. Ada yang 5 sampai 10 majjhima. Kemudian yang 10 ke atas sampai 20 tahun tera, yang 20 tahun mahatera. Itu tahun-tahun itu. Tahun pengabdian lah kalau sekarang itu. Kalau sebutan yang YA, YM? Oh, jadi kalau sebutan itu yang murid biku yang luhur Samanera. Kemudian kalau di biku itu yang Arya. Arya itu artinya orang suci, itu para biku. Yang Arya? Yang Arya. Arya artinya orang suci. Itu tingkatannya? Ya, itu yang Arya itu bisa biku itu dari gitu. Ya. Walaupun di bawah itu juga bisa. Oh gitu. Ya. Tergantung apa itu? Muridnya yang nyebut ya? Ya itulah sebutan ya, suatu penghormatan lah. Gitu ya. Ya. Itu yang Arya, yang mulia juga bisa. Nah, ini sekarang gini Bante. Tadi juga masalah itu kan
bagaimanapun seseorang juga kesalahan apa. Nah, terus dia ingin bertobat. Di dalam Buddha itu pertobatan itu bagaimana? Jadi pertobatan dalam Buddha itu setelah para biku menjalani masa wasa kurang atau di saat mau katina itu, di saat masa wasa itu ada namanya upacara pawarana. Di saat pawarana itu satu kesempatan para biku-biku junior itu mengaku pengakuan kepada biku-biku senior atas beberapa kelalaian yang pernah dilakukan dan bertekad untuk tidak mengulang kembali. Kalau yang awam maksudnya? Oh, kalau awam itu tidak ada. Oh, tidak ada. Cuma di saat katina itu juga mereka mempersembahkan persembahan. Juga ada kalanya yang di satu upacara itu memohon bimbingan dan minta maaf apabila selama ini melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada sangga. Oh gitu. Kepada para biku. Nah, maksudnya kalau di dalam Buddha itu pertobatan itu apakah tadi ya yang biku ya? Kalau yang awam tidak harus atau tidak? Ya, biasanya tidak ada. Ya. Nah, tentang setelah itu apa perbaikan dari perbuatan itu? Ya satu tekad itu misalnya saja di saat hari-hari tertentu itu tanggal 1, tanggal 15 itu mengambil sila. Mengambil sila itu ingin berlatih menjalankan 8 sila dalam jangka waktu sehari, meningkatkan sila, latihan lebih intensif di wihara. Itu yang sila. Yang awam. Yang mata awam itu. Oh gitu. Iya. Sebetulnya ya gampang-gampang susah ya. Ya kan. Kalau dibilang gampang ya mek ngono tok, tapi ya kadang-kadang yang menghalang itu kan keakuan kita merasa lebih baik daripada bikunya. Kita merasa lebih baik dari yang lain. Iya sih. Karena kita sering meditasi, kita lebih banyak membaca, padahal kadang-kadang seringnya terlalu banyak membaca itu ya banyak pengetahuan, tapi kadang-kadang kita tuh merasa lebih baik dari yang lain. Karena merasa lebih banyak yang diketahui. Padahal kan ajaran Buddha itu bukan merasa lebih banyak diketahui. Lebih baik kita mempunyai teori sedikit tapi dipraktekkan daripada mempunyai teori banyak tapi kewalahan untuk mempraktekkan. Oh iya. Nilai manfaatnya kan itu. Terus saya ingin tahu masalah ini Bante. Tadi kan membunuh makhluk. Nah, kalau bunuh diri itu dalam Buddha itu gimana? Bunuh diri tidak dikehendaki oleh ajaran Sang Buddha atau Sang Buddha sendiri. Memang pernah ada satu kejadian itu biku yang bunuh diri bisa mencapai kesucian karena di saat bunuh diri itu keinginan untuk terlahir itu tidak ada lagi. Tapi tentunya ini tidak boleh dijadikan satu pelajaran bagi yang lain. Hanya orang-orang yang khusus, orang-orang yang terlatih, betul-betul terlatih bisa seperti itu. Oh gitu. Bunuh diri dalam ajaran Buddha untuk umat awam itu ada satu cerita. Orang yang sudah pernah bunuh diri, kesalahannya itu akan terulang kurang lebih 500 kali. Oh gitu. Jadi matinya berturut-turut itu dengan cara yang sama dengan bunuh diri. Jadi bunuh diri mati terus terlahir kembali. Terlahir lagi bunuh diri lagi. Iya. Itu ya istilah 500 bukan berarti 500 kali, enggak ya banyak kali lah. Karena itu kebodohannya sekali berefek gitu loh. Gitu ya. Nah, kalau terlahir kembali itu saya dengar bisa bukan menjadi manusia tapi gimana itu Bante? Terlahir kembali atau kelahiran kembali dalam agama Buddha sebetulnya semua agama itu percaya ada kelahiran kembali. Setiap agama yang percaya surga dan neraka itulah agama yang percaya tumimbal lahir atau kelahiran kembali. Bahwa energi kekuatan energi karma kita itu bisa mewujudkan diri dalam bentuk binatang, hewan, setan dan manusia. Seperti aliran listrik itu kan hambatannya bisa lampu, bisa alat apa itu energi kekuatan itu. Maka ada istilah yang membedakan reinkarnasi dengan tumimbal lahir. Kalau reinkarnasi itu roh yang sama cuma badannya berbeda. Kalau tumimbal lahir dalam agama Buddha itu adalah orang yang dilahirkan kembali, orang yang
bukan orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Kalau hewan ya bukan yang sama dan yang berbeda. Ya, saya ambilkan contoh misalnya saja kepompong. Kepompong jadi kupu-kupu jadi ulat. Kepompong sama ulat sama atau beda? Beda. Bisa dikatakan beda, bisa dikatakan sama. Ini penerusan saja. Bentuk fisiknya yang berbeda. Manusia juga seperti itu. Kita berbuat baik akan berevolusi ke tingkat makhluk yang keberuntungannya lebih besar lagi. Kalau kita berbuat jahat akan berevolusi ke tingkat makhluk yang tingkat keberuntungannya lebih rendah lagi. Oh gitu. Gitu. Wah. Ya pemahamannya. Iya. Ya saya baru tahu ini sih gitu loh. Oke, saya lihat kemarin itu Bante suka wayang ya? Iya. Suka wayang. Ya. Menurut Bante, monggo. Iya dulu. Gini, menurut Bante, apakah ada korelasi wayang dengan ajaran Buddha, Bante? Jadi wayang itu kan kalau itu bayangan. Silakan. Ya saya melihat itu beberapa filosofi saja ya gitu. Dan mungkin ya dari faktor kebiasaan. Karena pilihan hiburan di desa itu waktu itu kan sangat terbatas, ya adanya wayang, kedoprak dan sebagainya. Otomatis kita ya pilihannya yaitu sesuatu yang kita lihat sering yang menimbulkan kecenderungan kan suka kan gitu loh. Namun juga di dunia pewayangan itu juga banyak beberapa hikmah-hikmah, beberapa pelajaran filosofi kehidupan yang bisa kita dapatkan juga untuk sebuah pelajaran gitu. Di situ juga ada bakti kepada orang tua, bakti kepada negara kan gitu juga. Gitu. Iya. Kalau menurut Bante sendiri yang paling pas dengan maksudnya gini, filosofinya dengan ajaran Buddha itu apa, Bante? Karena bagaimanapun kan di Jawa ini, nah ini seperti kemarin cerita Sutasoma itu kan budaya Jawa juga, tapi menurut Bante di dalam perwayangan itu apa, misalkan tokoh yang mana, Bante? Ya ada lagi tokoh-tokoh misalnya saja tentang Garing Petro itu kan cerita yang dipengaruhi oleh agama Muslim kan itu. Di cerita di India asli kan tidak ada. Iya. Yaitu kan di situ ada bakti, ada seorang pelayan yang setia. Orang tidak boleh mementingkan fisik, dilihat dari fisik saja, tapi kan hal-hal rohani itu juga perlu diperhatikan juga kan gitu. Iya. Terus ada lagi dewa yang merendahkan diri seperti Semar sebetulnya itu dia ada seorang dewa tapi juga merendah mau bercampur dengan manusia biasa ini. Akan jadi semacam batur ya, pelayan punokawan itu. Pembantu pelayan itu. Wah, asik ya ini. Nah, ini Bante sekarang untuk ya mungkin ini yang terakhir, mungkin Bante ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada sobat-sobat BDC mungkin supaya maksudnya gini, untuk nilai kehidupannya supaya lebih, terutama kaum muda, Bante. Silakan. Ya saya sampaikan kepada para umat Buddha khususnya di wilayah BDC dan khususnya juga generasi muda. Saat ini memang kita sedang menghadapi masa pandemik COVID-19. Namun hendaknya jangan menurunkan semangat Anda untuk menggali ajaran Sang Buddha, untuk belajar agama Buddha. Kalau terbatas tidak datang ke wihara karena COVID dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan dari pemerintah untuk membatasi kerumunan kita. Namun hendaknya generasi muda di rumah juga rajin, tekun mengikuti beberapa talkshow, beberapa pembahasan dhamma lewat live streaming atau daring yang saya lihat setiap hari ya itu ada. Silahkan Anda mengikuti. Dengan selalu mengikuti itu tidak ketinggalan pengetahuan Anda, dan juga yang lebih penting pengetahuan itu akan menyelamatkan Anda dari hal-hal yang sekiranya nanti akan membuat kerugian bagi Anda kalau kita tidak pernah ngecas. Ya,
Jadi ibarat HP dipakai terus tidak pernah dicas, tentunya juga itu akan berefek fatal juga. HP-nya tidak bisa dipakai, tidak berfungsi. Demikian pula kalau kita itu makan tidur saja di rumah karena masa pandemi, tentunya juga spiritual kita juga tidak akan bertambah lebih baik lagi ya. Selamat belajar, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan bisa beraktivitas kembali sedia kala kita bisa berkumpul kembali. Baik, oke, terima kasih sekali Bante. Semoga kita bisa ngobrol lagi dengan spesifikasi atau tema khusus. Mungkin nanti ada sahabat-sahabat BDC yang ingin tanya, nanti kita ngobrol lagi dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, begitu. Namo Buddhaya Bante. Sampai ketemu. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Oke, diminum.